Dalam agama Abrahamik, Bahtera Nuh adalah sebuah kapal yang dibangun atas perintah Tuhan untuk menyelamatkan Nuh, keluarga, kaumnya yang beriman, dan kumpulan binatang yang ada di seluruh dunia dari bencana air bah. Kisah ini terdapat pada kitab Kejadian dalam Alkitab Ibrani, Perjanjian Lama, di Alkitab Kristen, dan dalam Al-Quran. Sejumlah pemeluk Yahudi Ortodok, Kristen, dan umat Muslim mempercayai jikalau kisah ini benar-benar terjadi. Dari sebagian pemeluk Yahudi Ortodoks dan Kristen yang berdasar atas hipotesis dokumen menyatakan bahwa cerita kisah dalam kitab Kejadian ini mungkin terdiri dari sejumlah sumber yang setengah independen. Mitos Sumeria juga menceritakan kisah ini. Berbeda dengan agama Abrahamik, tokoh dalam kisah Sumeria tidak bernama Nuh, namun Ziusudra. Kisah Sumeria menceritakan bagaimana Ziusudra diperingatkan oleh para dewa untuk membangun sebuah kapal untuk menyelamatkan diri dari banjir yang akan menghancurkan umat manusia. Kisah serupa juga ditemukan di banyak kebudayaan. Kisah tentang banjir ini termasuk cerita rakyat yang paling umum di seluruh dunia. Pada awal abad ke-18, perkembangan geologi dan biogeografi sebagai ilmu pengetahuan telah membuat sedikit sejarawan alam merasa mampu membenarkan penafsiran yang harfiah atas kisah Bahtera ini. Namun para pakar kitab terus meneliti gunung di mana kapal tersebut berlabuh. Namun begitu Alkitab menyatakan bahwa kapal itu berlabuh di daerah timur laut Turki, dan Al-Quran menerangkan bahwa kapal itu mendarat di Gunung Judi. Dalam agama Islam, Nuh merupakan salah satu dari 5 nabi penting atau ulul azmi. Ia diperintah untuk mengingatkan kaumnya agar menyembah Allah yang saat itu menganut paganisme, yaitu penyembah berhala. Referensi tentang Nuh dalam Al-Quran bertebaran di seluruh kitab. Surat dalam Al-Quran yang cukup lengkap menceritakan kisah Nuh adalah surat Hud dari ayat 27 hingga 51. Nabi Nuh juga disebut memiliki umur yang panjang. Berapakah umur beliau yang pasti? Banyak ulama yang menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa usia Nabi Nuh mencapai 1780 tahun. Para ulama juga sepakat bahwa Nabi Nuh merupakan Rasul yang pertama setelah Nabi Adam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Allah mengutus Nabi Nuh semenjak beliau berumur 40 tahun dan masa dakwahnya 1000 tahun kurang 50 tahun atau 950 tahun. Setelah banjir bandang, beliau masih hidup selama 60 tahun. Kemudian diriwayatkan atas riwayat Ikrimah bahwa Nabi Nuh hidup selama 1700 tahun. Adapun Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu nabi yang bergelar ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Nabi Nuh menjadi nabi ketiga yang wajib diimani setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Berbeda dengan kisah-kisah Yahudi yang menggunakan istilah kotak atau peti untuk menggambarkan Bahtera Nuh. Surat Al-Ankabut ayat 15 dalam Al-Quran menyebutnya As-Safinati, sebuah kapal biasa atau bahtera, dan diperjelas lagi dalam surat Al-Qamar ayat 13, yaitu bahtera dari papan dan paku. Surat Hud ayat 44 mengatakan bahwa kapal itu mendarat di Gunung Judi, yang merupakan sebuah bukit dekat kota Jazirah di tepi timur Sungai Tigris di Provinsi Mosul, Irak. Abdul Hasan Ali bin Al-Husain Masudi mengatakan bahwa tempat pendaratan bahtera itu dapat dilihat dari masanya. Masudi juga mengatakan bahwa bahtera itu memulai perjalanannya di Kufah, Irak Tengah, dan berlayar ke Mekah. Dan di sana kapal itu mengitari Ka'bah sebelum akhirnya mendarat di Judi. Surat Hud ayat 41 mengatakan, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya,
dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Tulisan Abdullah bin Umar al-Baidawi, salah seorang peneliti Muslim pada abad ke-13, menerangkan bahwa Nuh mengatakan, dengan nama Allah, ketika ia ingin bahtera itu bergerak, dan kata yang sama ketika ia menginginkan bahtera itu berhenti. Banjir itu dikirim oleh Allah sebagai jawaban atas doa Nuh untuk kaumnya yang jahat. Tetapi karena Nuh adalah yang benar, maka ia terus menyebarkan peringatan itu. Dan 70 orang penyembah berhala bertobat dan masuk ke dalam bahtera bersamanya, sehingga keseluruhan manusia yang ada di dalamnya adalah 78, yaitu 70 orang ini ditambah 8 orang anggota keluarga Nuh sendiri. Ke-70 orang ini tidak mempunyai keturunan, dan seluruh umat manusia setelah air bah adalah keturunan dari ketiga anak lelaki Nuh. Baidawi menjelaskan, ukuran kapal itu sekitar 300 hasta panjangnya, atau sekitar 157 meter, 50 hasta lebarnya, atau 26,2 meter, dan 30 hasta tingginya, atau 15,7 meter, dan terdiri atas 3 tingkat. Di tingkat pertama diletakkan binatang-binatang liar yang sudah dijinakkan. Lalu pada tingkat kedua ditempatkan manusia, dan yang ketiga burung-burung. Ada juga yang berpendapat kapal Nuh itu berukuran lebih luas dari sebuah lapangan sepak bola. Luas pada bagian dalamnya cukup untuk menampung ratusan ribu manusia, dan jarak dari satu tingkat ke tingkat lainnya mencapai 12 hingga 13 kaki. Ada pula hewan-hewan dari berbagai spesies yang jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan ribu ekor. Menurut Dr. Whitcomb, dalam perahu itu terdapat sekitar 3.700 binatang mamalia, 8.600 jenis itik atau burung, 6.300 jenis reptilia, 2.500 jenis amfibi, dan sisanya umat Nabi Nuh. Adapun berat perahu itu diprediksikan mencapai 24.300 ton. Menurut sejumlah penelitian, bahtera Nuh itu diperkirakan dibuat sekitar tahun 2465 sebelum Masehi, dan beberapa sarjana berpendapat perahu Nabi Nuh itu dibangun di sebuah tempat bernama Surpak, yaitu sebuah kawasan yang terletak di selatan Irak. Jika bahtera itu dibangun di selatan Irak dan akhirnya terdampar di utara Turki, kemungkinan besar bahtera tersebut telah terbawa arus air sejauh kurang lebih 520 km. Kebenaran penemuan itu masih diperdebatkan banyak pihak, namun sejumlah peneliti percaya bahwa pegunungan Ararat adalah tempat berlabuhnya kapal Nuh. Al-Quran tidak menyebutkan nama sebuah gunung, kecuali nama Al-Judi, yang berarti sebuah tempat yang tinggi. Nuh berada di bahtera selama 5-6 bulan. Untuk pertama kalinya ia mengeluarkan seekor burung gagak. Namun gagak itu berhenti untuk berpesta dengan memakan daging-daging bangkai. Dan karena kejadian tersebut, Nuh lalu mengutuknya. Kemudian Nabi Nuh mengeluarkan burung merpati yang sejak dahulu telah dikenal sebagai sahabat manusia. 70 umat Nabi Nuh yang ikut dalam bahtera ditakdirkan oleh Allah untuk tidak memiliki keturunan, dan hampir semua meninggal karena wabah penyakit, kecuali ketiga anak Nabi Nuh yang selamat, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ketiga anak dalam artian mungkin 3 pasangan atau 3 keluarga. Sedangkan putra yang tak selamat bernama Kan'an atau Kanaan. Sem, Ham, dan Yafet memiliki ciri tubuh yang berbeda-beda. Dan dari sinilah awal mula umat manusia mempunyai banyak sekali ras. Keturunan Sem ditandai dengan fisik berkulit putih, berhidung mancung, dan mereka memiliki rambut hitam dan pirang. Kemungkinan keturunannya sekarang seperti orang Eropa, Arabian, ataupun Persian. Keturunan Ham berciri fisik warna kulit yang hitam dan berambut ikal atau keriting seperti orang Afrika. Dan keturunan Yafet bercirikan fisik mereka mempunyai mata sipit dan memiliki hidung yang lebih pesek, kemungkinan seperti orang Asia.
Nuh meninggalkan Bahtera pada tanggal 10 Muharram dan ia bersama keluarganya dan teman-temannya membangun sebuah kota di kaki Gunung Judi yang dinamai Tamanin. Dia kemudian mengunci Bahtera itu dan mempercayakan kunci-kuncinya kepada Sem. Sebuah pernyataan nyeleneh dilontarkan oleh Dr. Yavuz Örnek, seorang akademisi dari Turki, terkait kisah selamatnya Nabi Nuh dari bencana banjir dahsyat. Dia mengatakan bahwa Nabi Nuh sempat meyakinkan putranya untuk turut serta dalam bahteranya melalui sambungan telepon. Maksudnya bagaimana? Örnek mengaku memiliki alasan kuat, seraya mengutip kisah terkait yang disampaikan di dalam kitab suci Al-Quran. Disebutkan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak putranya ikut masuk ke dalam bahtera. Padahal menurut Örnek, Nabi Nuh dan putranya berjarak ribuan kilometer jauhnya. Lebih lanjut, Örnek memberikan ulasannya. Bagaimana komunikasi itu terjadi? Apakah karena keajaiban? Ya, bisa saja. Tapi kami yakin keduanya menggunakan teknologi serupa telepon. Örnek bahkan menyebut kapal raksasa Nabi Nuh digerakkan oleh tenaga nuklir. Ia beralasan Al-Quran sempat menyinggung beberapa kali tentang kajian ilmu fisika yang menjadi dasar pembuatan nuklir, seperti yang tersirat pada surat Al-Funsilat ayat 53. Surat itu menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan ukuran-ukuran tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Dia adalah ilmuwan dan dia berbicara menurut ilmu pengetahuan. Apakah benar kayu kapal Nabi Nuh berasal dari Indonesia? Belum lama ini, gabungan peneliti arkeologi dan antropologi dari dua negara, Cina dan Turki, beranggotakan 15 orang, menemukan bukti baru tentang situs kapal Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Mereka mengumpulkan artefak dan fosil-fosil berupa serpihan kayu kapal, tambang, dan paku. Bahan-bahan penelitian lalu dibawa ke laboratorium Noah's Ark Ministries International, China, Turki. Setelah melakukan serangkaian uji materi fosil kayu oleh tim ahli tanaman purba, menunjukkan bukti yang mengejutkan bahwa fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihissalam berasal dari kayu jati yang ada di Pulau Jawa. Mereka telah meneliti ratusan sampel kayu purba dari berbagai negara dan memastikan fosil kayu jati yang berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah 100% cocok dengan contoh fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihissalam. Menurut penelitian The Noah Arks, kapal dibuat di puncak gunung oleh Nabi Nuh alaihissalam, tak jauh dari desanya, lalu berlayar ke antah berantah saat dunia ditenggelamkan oleh banjir yang sangat besar. Berbulan-bulan kemudian, kapal Nabi Nuh alaihissalam merapat di sebuah daratan asing. Ketika air sudah menjadi surut, mereka terdampar di puncak sebuah gunung. Jika fosil kayu kapal yang ditemukan itu menunjukkan berasal dari kayu jati dari Jawa, besar kemungkinan Nabi Nuh dan umatnya pernah tinggal di wilayah yang kini menjadi Indonesia, tepatnya Pulau Jawa. Beberapa pakar retrokognisi memberikan pandangannya seputar Bahtera Nuh ini. Mereka menunjuk Gunung Sundoro Sumbing dan dataran tinggi Dieng sebagai tempat yang paling relevan untuk dijadikan lokasi pembuatan kapal besar tersebut. Dugaan ini berkaitan dengan fakta bahwa sebagian besar dunia di masa lalu merupakan kesatuan daratan yang luas.